Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU semangat bangun. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi rumah dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari. Nah, di depan ini kami sedang berproses pekerjaan plesteran. Pekerjaan plesteran yang cukup memiliki tantangan sahabat PU, karena kami harus menyambung antara dinding baru dengan dinding lama. Nah, area ini ya, ini adalah area dinding lama, dan sebelah sini yang sudah kami plester ini adalah dinding baru. Nah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Oke, saat ini saya sedang berada di Cinere, Depok, sahabat PU. Proyek renovasi rumah, perluasan ya, rumah yang dulunya sudah 2 lantai, kemudian diluaskan kembali, volume kamarnya jadi tambah lebar gitu ya. Kemudian volume balkon, volume carportnya jadi tambah lebar, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang proses finishing di proyek ini, sahabat PU. Strukturnya sih sudah berdiri semuanya. Nah, ini struktur atapnya. Kita sambung sahabat PU antara kuda-kuda lama ya dengan kuda-kuda baru. Kita sambung tuh kuda-kuda yang sudah ada, kemudian kita rangkai kembali beberapa rangkaian segitiga kuda-kuda baru seperti ini. Alhamdulillah sudah teratapi, jadi tim kalau bekerja sudah tidak kepanasan lagi. Nah, sekarang kita sudah mulai mengejar pada plesteran dan acian, sahabat PU. Nah, sedikit ada tantangan di sini karena kita menyambung dinding lama dan dinding baru. Di depan ini, sahabat PU, ini adalah dulunya sopi-sopi ya, atau dulunya adalah gunungan atap. Tuh terlihat di sini ya bekas atapnya ya. Jadi dulu tuh ada atap di sini, nah, memanjang dari kiri ke kanan, gitu ya. Nah, sekarang dijadikan ruangan di sebelah sini. Dulunya di sini area ini ya, ada atapnya. Nah, di depan ini terlihat bekas dari pasangan atap. Nah, kita sambung antara ini dengan dinding baru. Kebetulan dindingnya itu tidak bisa kami luruskan secara maksimal karena terdapat selisih tarikan benang ya, yang mana kalau kita luruskan itu cukup menyulitkan kami dan tebal banget, dan ini tidak mungkin karena ada hampir 10 cm sahabat PU selisihnya, dan ini sudah posisi terplester ya. Jadi mau nggak mau kami membuat sebuah permukaan dinding yang bahasa lapangannya ngeplin atau terdapat tekukan ya. Jadi pada posisi ini dia lurus ya, kemudian nanti ngeplin sedikit, kemudian nyambung ke dinding yang lama. Seperti itulah salah satu tantangan kalau proyek renovasi ya. Seperti yang terlihat di depan ini adalah kita finishing sopi-sopi yang dulunya hanya berupa kamprotan-kamprotan, kita plester lagi, rapikan lagi, sambung lagi, gitu-gitu ya sahabat PU. Oke, baik. Nah, pada sebelah sini itu kami sudah lakukan acian. Kami sudah lakukan acian, jadi plesteran jalan, pekerjaan acian juga jalan, pekerjaan pemasangan rangka plafon pun juga jalan. Nih sopi-sopi kami yang baru gede banget. Tuh, sopi-sopi yang baru gede banget. Ya. Sopi-sopi yang baru pakai bata ringan, begitu juga dengan dindingnya. Plesterannya seperti ini dengan menggunakan campuran semen dicampur dengan pasir. Semennya semen gresik seperti biasa sahabat PU. Kadang kami juga menggunakan 3 roda ya. Nah, pada bagian sini itu sudah kami aci. Bahan aciannya
kami menggunakan semen hitam biasa dan juga semen khusus ASEAN atau skim wall, sahabat PU. Nanti pada akhir video ini saya akan turun dan menunjukkan produk yang kami gunakan, ya. Nah, pada pekerjaan dinding seperti ini yang perlu dipersiapkan adalah titik-titik stop kontaknya, ya, kemudian titik-titik saklarnya karena posisinya ada di dalam. Nah, ini jenis kabel yang kami pakai. Nah, kalau untuk stop kontak kita pakainya 3x25 seperti ini. Ya, ini pakainya Eterna, sahabat PU. Nah, yang untuk lampu-lampunya, untuk saklar-saklarnya itu kita pakai yang 2. Kabelnya yang 2, sama, yang NYM juga. Tapi dimensinya beda. Ini untuk saklar lampu, dia pakai yang 2x15 seperti itu. Nah, ini hasil dari ajian kami. Mulus ya, sahabat PU, tanpa ada keretakan rambut karena memakai material khusus ASEAN atau skim wall. Kemudian untuk openingan nanti juga akan ada openingan jendela di sini, openingan pintu nanti memakai kusen aluminium, jadi openingannya harus dibuat terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan ke bawah, akan saya tunjukkan produk yang saya pakai untuk finishing daripada dinding kami. Nah, pada area ini juga kami akan treatment, ya. Kita akan renovasi, kita akan perbaiki. Dulunya cukup memprihatinkan, jadi area void tangga ini, namun catnya lembab hingga menyebabkan cat existing dari rumah ini terkelupas. Ini lembab, bisa dipastikan ada kadar air yang masuk ke dalam dinding rumah ini. Begitu juga dengan plafonnya, ini juga plafon gypsum. Ya, kelemahannya dari plafon gypsum adalah air, ya. Kalau sudah terkena air seperti ini, kalau sahabat PU pasang plafon gypsum jangan sampai terkena air, ya. Nanti dapat berjamur seperti ini. Oke, jadi area ini akan kita treatment. Ini untuk area kamar, ya. Dulunya kamar ini hanya sebatas ini, namun kita luaskan kembali ke belakang. Nah, untuk standar daripada proyek-proyek kami, semua kabel yang tertanam di dalam tembok itu pasti menggunakan pipa konduit, sahabat PU. Walaupun sudah NYM, ya, walaupun sudah NYM seperti ini kabelnya, ya, tapi kita tetap menggunakan pipa konduit supaya nanti kalau sudah termakan umur gitu, ya, pemilik rumah mau merenovasi mungkin titik saklarnya itu tinggal tarik saja, nggak perlu bongkar dindingnya begitu. Nah, kalau yang di atas atap kami tidak melakukan pembungkusan secara khusus terkait kabel-kabelnya. Sekedar informasi bahwa dari pabrikan itu menjamin kami bahwa kabel NYM ini dia memang tidak termakan oleh tikus. Jadi dari bahannya itu tikus tidak doyan gitu, ya. Nah, sahabat PU, ini yang dinamakan dengan inbodus, ya. Kemudian ini yang dinamakan pipa konduit, ya. Kemudian yang di atas itu yang dinamakan dengan tidus. Gitu. Ini area-area kami, area-area untuk stop kontak, ya. Stop kontaknya, sahabat PU. Nih. Kita pakai produk dari, bentar, kameranya biar fokus dulu. Oke, Eterna yang 3x2,5. Oke, baik, sahabat PU. Ini sambungannya, tuh dinding lama kita sambung dengan dinding baru. Ada ngeprint-ngeprintnya sedikit, sahabat PU. Ya, begitulah pekerjaan renovasi, ya. Oke, sekarang saya akan ke bawah menunjukkan produk semen ASEAN yang kita pakai untuk membuat ASEAN di rumah ini. Tangga existingnya berbentuk U, nanti akan kita kuliti ulang. Kita akan kuliti ulang menggunakan penutup lantai yang baru, sahabat PU. Nah, pada area belakang ini tim sedang membuat balok kongliong atau balok latte, ya. Kemudian ini dia produk yang kita pakai untuk membuat ASEAN. Kami pakai produk dari GU atau Global Union. Ini yang GU 700, ya. Saya sering pakai produk ini walaupun bukan di endorse, ya. Kita beli pakai data proyek gitu, ya.
Berhubung hasilnya bagus ya, dan juga harganya cukup masuk di budget kami, sering kita pakai produk dari GU 700 ini, sahabat PU. Kita akan pelajari lebih lanjut. Ini dia GU 700, merupakan campuran semen filter dan aditif yang dikemas dalam bentuk bubuk. Hanya perlu menambahkan air untuk penggunaannya. Ya, ini spesifikasinya sahabat PU. Bisa di pause dulu kalau mau membaca spesifikasi dari ini. Kegunaan sebagai pelapis akhir pada dinding yang sudah diplester. Ini keunggulannya, cara pakainya cukup dicampur air. Ya, oke. Tidak hanya itu, kami juga mempergunakan MU380. MU380 ini kemasan baru ini sepertinya sahabat PU. Dulu MU380 kemasannya tidak seperti ini. Ini sepertinya kemasan baru. Ya, ini perekat bata ringan yang kami pakai. Kemudian untuk semennya seperti biasa kita pakai semen gresik. Semen gresik ini mungkin sudah masuk di dalam benak saya ya dari kecil dulu ya. Kalau dulu waktu di Jawa Tengah, orang-orang sana selalu pakai semen gresik ini, dan pada saat saya pindah ke Jakarta ternyata ada juga semen gresik ini, makanya kami pakai lagi ya. Kemudian untuk komponnya kita pakai produk dari Aplus. Seperti pada proyek-proyek sebelumnya, Aplus ini untuk kompon plafon gipsum. Ya, baik. Sahabat PU, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai progres perkembangan proyek Cinere Depok ini. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau merenovasi rumah, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari. Kita ketemu di kesempatan berikutnya.